Jalan Raya Kekaisaran Indonesia, oleh Douglas Gerard, tanggal 10 Juni, 2022. Pada September tahun lalu, buruh yang kembali bekerja di Jalan Raya Trans Papua menemukan banyak alat berat mereka yang rusak dalam semalam. Akibatnya, pembangunan dihentikan sebentar di ruas jalan yang melintasi Pegunungan Bintang, dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Pasukan tambahan dikirim ke daerah itu, bersama dengan lokasi pembangunan jalan lain yang dianggap rentan oleh militer Indonesia. Gangguan sementara seperti itu, dan eskalasi militer berikutnya, telah menjadi hal biasa di sepanjang jalan raya, yang melintasi lebih dari 4.000 km, menelusuri keseluruhan wilayah Papua Barat yang diduduki. Pendudukan selama 6 dekade di West Papua mungkin paling baik dipahami sebagai sisa-sisa era sebelumnya. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1949, pendirinya, Presiden Soekarno, tokoh yang menjulang tinggi di zaman dekolonisasi, bergerak untuk mengklaim Papua Barat untuk Jakarta. Tetapi Belanda tidak mau sepenuhnya melepaskan pijakan mereka di Asia Tenggara, dan mempertahankan apa yang saat itu disebut Papua Barat selama 13 tahun. Di bawah tekanan dari AS, yang merasa konflik di Papua Barat akan mengasingkan unsur-unsur pro-Barat yang mereka tanamkan dalam militer Indonesia, Belanda akhirnya mengizinkan penyerahan Papua Barat pada tahun 1963, integrasinya ke Indonesia diratifikasi 6 tahun kemudian oleh referendum palsu PBB yang melihat sekitar 1.000 orang Papua yang dipilih sendiri diintimidasi untuk memilih dengan suara bulat menentang kemerdekaan. Referendum kemerdekaan sejati tetap menjadi ambisi semua kelompok perlawanan anti-kolonial Papua Barat, yang telah melihat banyak pemimpinnya dipaksa mengasingkan diri di Australia dan Inggris. Perjuangan multifaset ini baru-baru ini berkembang menjadi pemerintah yang menunggu penuh, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, yang dipimpin oleh Presiden sementara Benny Wenda, yang telah tinggal di Inggris sejak 2002 setelah melarikan diri dari penjara di Indonesia. Wenda sering berbicara tentang ketidakadilan referendum 1969, dan telah berusaha keras untuk menunjukkan keinginan orang Papua Barat untuk merdeka, atau pembebasan nasional. Pada tahun 2017, ia mengajukan petisi pro-kemerdekaan raksasa yang ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta orang Papua Barat, hampir 3/4 penduduk asli, ke PBB, di mana petisi itu ditolak dengan mengacu pada integritas teritorial Indonesia. Jika invasi Indonesia ke Papua Barat didorong oleh keinginan Soekarno untuk menyatukan semua bekas wilayah Belanda, kebrutalan yang mereka kendalikan memiliki penjelasan yang lebih membosankan. Papua Barat kaya, bukan dengan ukuran biasa, ini adalah wilayah Indonesia yang paling miskin, tetapi dalam kehidupan tumbuhan dan hewan yang hiruk-pikuk, dan cadangan emas, perak, nikel, tembaga, minyak, dan gasnya yang sangat besar. Jalan Raya Trans Papua, yang lebih dari 9/10-nya sekarang telah dibangun, bertujuan untuk memperluas akses ke cadangan ini dengan menghubungkan perkembangan industri terbesar di Indonesia, sebagian besar di pertambangan dan agribisnis. Terpilih dengan landasan reformasi, Presiden Indonesia saat ini Jokowi Widodo telah mempercepat pembangunan secara signifikan. Mempermudah ekstraksi. Setelah selesai, jalan raya akan membentang dari Sorong, kota paling barat Papua, hingga Merauke Tenggara, dalam proses menghubungkan ibu kota daerah Jayapura, kota pertambangan Timika, dan Teluk Bintuni yang kaya gas. Kedudukan Merauke sebagai ujung timur jalan tol itu bukan kebetulan. Berlimpah di tanah subur, Jakarta bermaksud untuk menjadi keranjang roti Indonesia, dengan proyek pertanian yang dipimpin perusahaan yang didukung negara dengan cepat mengubah lahan gambut dan hutan hujan yang masih asli menjadi perkebunan monokultur besar. Sementara mayoritas orang Papua mempraktikkan pertanian subsisten skala kecil, pertanian industri di